Salam damai bagimu. Selamat berjumpa lagi Sobat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin. Selamat bertemu dalam Renungan Hari Rabu, edisi 30 Juni tahun 2021. Hari ini kita mengenangkan para martir pertama di Roma. Dan dalam Renungan Rabu kali ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita buka Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan singkat kita hari ini berjudul Roh Jahat Saja Takluk. Banyak orang mengatakan bahwa doa dapat mengubah seluruh kehidupan manusia. Bahkan orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat pun dapat pulih 100%. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Injil yang menarik. Tuhan Yesus dan para muridnya baru saja mendarat setelah mengalami angin sakal di tengah danau yang menakutkan. Kini mereka meninggalkan pantai Danau Galilea menuju ke sebuah daerah bernama Gadara yang berlokasi di sebelah tenggara Danau Galilea. Peristiwa itu membuktikan bahwa Yesus selalu berkeliling dan berbuat baik. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Di Gadara terdapat sebuah pekuburan yang menakutkan banyak orang. Mereka percaya bahwa banyak roh jahat berada di tempat tersebut. Pada suatu ketika ada dua orang disebutkan mengalami kerasukan setan. Dan kemudian mereka ini ditakuti oleh orang-orang yang sedang berada di Gadara. Orang-orang pun kemudian menemui Yesus. Disinilah terjadi pertemuan dua kuasa, yakni kuasa gelap dan kuasa terang. Kedua orang yang mengalami kerasukan setan atau roh jahat tadi sedang mengalami kuasa gelap, dan mereka kini berhadapan dengan Tuhan Yesus, Sang Terang Sejati, dengan kuasanya yang ajaib. Siapakah kini yang lebih berkuasa? Apakah kuasa kegelapan atau kuasa terang? Ini adalah pertanyaan yang melintas dalam pikiran manusiawi kita. Kedua orang di Gadara itu
itu hendak menggambarkan ya bagaimana kuasa kegelapan itu senantiasa merongrong kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Roh jahat sendiri mengenal kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebab itu mereka ketakutan dan mereka merasa kalah ketika berhadapan dengan Yesus yang lebih berkuasa atas diri mereka. Itulah sebabnya mereka mempertanyakan kehadiran Yesus. Lalu mereka berkata demikian, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Karena mereka merasa akan kalah, maka mereka minta kepada Tuhan Yesus untuk memasukkan mereka ke dalam babi-babi yang ada di tempat tersebut. Dan dalam waktu sekejap babi-babi itu pun terjun ke dalam danau, lalu kemudian mati. Roh jahat di sini menunjukkan kepatuhan mereka pada kuasa Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Kisah Injil ini bisa dikatakan menarik perhatian kita karena berbicara tentang hidup kita setiap hari. Roh jahat atau iblis benar-benar ada dan selalu mencari jalan untuk merasuki kehidupan kita. 1 Petrus berkata demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Banyak kali iblis dan roh-roh jahat mencari celah untuk menguasai hidup kita, sehingga kita kemudian jatuh atau mengulangi dosa yang sama. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita berani melawan kuasa jahat? Lalu atau kita justru takut atau taat kepada kuasa-kuasa jahat tersebut dan lalu kemudian mengulangi dosa kita yang sama? Sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah. Kata-kata ini hendak menunjukkan bahwa kita semua adalah milik Kristus. Bersama Kristus, kuasa apapun pasti takluk. Kejahatan dikalahkan oleh Kristus, bahkan maut saja kalah olehnya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa yang sama? Mengapa kita menyukai kejahatan-kejahatan di dalam hidup kita sendiri? Mari kita renungi kembali ya kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat dan terimalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sahabat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin, demikianlah permenungan singkat kita hari ini. Mari kita tutup renungan kita hari ini untuk berdoa bersama, seraya memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi karya-karya kita di sepanjang hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, ubahlah hidup kami untuk menjadi baru di hadirat-Mu. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.